3 hari setelah peringatan Nabi Shaleh alaihi salam, petir memenuhi udara, disusul gempa bumi dahsyat yang menghancurkan seluruh suku dan tanah airnya. Tanah itu terguncang dengan keras, memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ada satu seruan dahsyat yang belum berakhir ketika orang-orang kafir dari kaum Nabi Shaleh alaihi salam dibunuh, semuanya, pada saat yang bersamaan. Baik bangunan-bangunan mereka yang kuat maupun rumah-rumah mereka yang terbuat dari batu tidak dapat melindungi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Pesan Kabar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah salah satu nabi yang mulia, yaitu Nabi Shaleh alaihi salam, yang diutus untuk mengingatkan kaumnya, kaum Tsamud, yang durhaka. Mari kita simak bersama. Nabi Shaleh alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kaum yang sangat maju dalam bidang arsitektur dan hidup di wilayah Al-Hijr, yang sekarang terletak di wilayah Arab Saudi. Nabi Shaleh alaihi salam adalah keturunan Nabi besar Nuh alaihi salam. Dia dipilih oleh Allah untuk membantu membimbing kaum Tsamud. Ini adalah suku kuno yang menetap di Al-Hijr, yang sekarang dikenal sebagai Madain Saleh, kota Saleh, yang terletak di barat Laut Arabia. Setelah kehancuran kaum Ad, suku Tsamud menggantikan mereka dalam kekuasaan dan kejayaan. Mereka juga menjadi penyembah berhala. Ketika kekayaan materi mereka meningkat, maka kejahatan mereka pun meningkat, sementara kebajikan mereka menurun. Seperti kaum Ad, mereka mendirikan bangunan-bangunan besar di dataran dan membuat rumah-rumah indah di perbukitan. Tirani dan penindasan menjadi lazim ketika orang-orang jahat menguasai negeri ini. Kaum Tsamud merupakan penerus dari komunitas sebelumnya yang bernama Ad. Sebagaimana kita bahas lebih detail dalam kisah Nabi Hud, masyarakat Ad adalah bangsa yang sangat kuat dan kaya raya. Mereka bertubuh kuat secara fisik dan tinggi. Mereka juga merupakan pembangun yang ulung, membangun menara-menara yang tinggi. Namun Allah membawa kejatuhan mereka karena kesombongan mereka ketika mereka berulang kali menolak peringatan Nabi Hud. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Apakah mereka tidak menganggap bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih besar dari mereka kekuatannya? Peradaban kaum Ad telah lenyap sama sekali, tidak meninggalkan jejak keberadaannya selain yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Namun, seperti Firaun yang meninggalkan piramida, bangunan dan situs yang dibangun oleh kaum Tsamud masih tetap ada sebagai tanda bagi kita hingga saat ini. Maka Allah mengutus kepada mereka nabinya Nabi Shaleh alaihi salam, seorang dari antara mereka. Namanya adalah Shaleh ibnu Ubaid. Beliau menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah semata, dan tidak menyekutukannya. Sementara sebagian dari mereka mempercayainya, sebagian besar dari mereka mengingkari dan menyakitinya baik dengan perkataan maupun perbuatan. Nabi Shaleh alaihi salam berpesan kepada mereka, "Wahai umatku, sembahlah Allah, kalian tidak mempunyai Tuhan lain selain Dia." Nabi Shaleh alaihi salam dikenal karena kebijaksanaannya, kemurnian dan kebaikannya, dan sangat dihormati oleh umatnya sebelum wahyu Allah datang kepadanya. Kaum Nabi Shaleh berkata kepadanya, "Wahai Shaleh, engkau telah berada di antara kami sebagai sosok pengharapan yang baik dan kami mendoakan agar engkau menjadi pemimpin kami. Hingga saat ini, hal baru yang engkau bawa adalah agar kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami dan menyembah Tuhanmu, Allah, saja. Apakah kini engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Namun kami benar-benar sangat ragu dengan apa yang Anda ajak kami kepada monoteisme. Dan mengenai apa yang engkau ajak kami lakukan, sesungguhnya kami berada dalam keraguan-raguan yang meresahkan." Dia berkata, "Wahai umatku, beritahukan kepadaku jika aku mempunyai bukti yang jelas dari Tuhanku dan Dia telah memberikan kepadaku rahmat dari dirinya sendiri, lalu siapa yang akan membantuku melawan Allah jika aku tidak menaatinya? Oleh karena itu janganlah kamu menambahiku selain kerugian, dan wahai umatku, ini akan menjadi seperti unta betina milik Allah bagimu, sebuah tanda. Oleh karena itu biarkanlah dia menggembala di bumi Allah dan jangan sentuh dia dengan kejahatan, karena siksa yang dekat akan menimpa kamu." Tapi mereka membunuhnya, jadi dia berkata, "Nikmatilah tempat tinggalmu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak boleh diingkari."
Maka ketika ketetapan kami terjadi, kami selamatkan Nabi Soleh alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari aib pada hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kini, Nabi Soleh alaihi salam bukan sekadar orang yang hidup di tengah kaum Samud. Dia membuat namanya terkenal, mencapai kedudukan tinggi di masyarakat. Dia memiliki kepribadian yang berbeda dan membangun reputasi integritas. Masyarakat Samud menghormatinya karena kebijaksanaan dan kebajikannya dan bersedia mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Pada periode inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Soleh kenabian. Dengan wahyu ini, Nabi Soleh alaihi salam mulai mengkritik umatnya atas apa yang mereka sembah. Mencoba mengajari mereka tentang tauhid, keesaan Tuhan, dengan mengatakan, umatku, melayani Allah, kamu tidak mempunyai Tuhan selain Dia. Dia menjadikan kamu dari bumi dan menjadikan kamu diam di dalamnya. Maka mintalah Dia mengampuni Anda, dan kembalilah kepadanya dalam pertobatan. Sesungguhnya Tuhanku itu dekat, tanggap terhadap doa. Masyarakat kecewa dengan retorika ini. Mereka menghormati Nabi Soleh alaihi salam tetapi tidak menyukai pesan barunya. Mereka berkata, wahai Soleh, sebelum ini kamu termasuk orang yang beriman di antara kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Dan sungguh, kami berada dalam keraguan yang menggelisahkan tentang apa yang Anda ajak kami. Hal ini terjadi pada Nabi Soleh alaihi salam yang kemudian menjadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Namun ketika menerima pesan Allah, mereka kecewa. Orang-orang kemudian berpaling kepadanya, engkau termasuk di antara kami, seorang yang penuh janji. Namun tidak semua orang berpaling dari Nabi Soleh alaihi salam. Ada beberapa orang sederhana yang tersentuh oleh ketulusan pesannya. Mereka melihat kebenaran, tidak seperti kaum elit, yang dibutakan oleh kemewahan kehidupan dan status tinggi. Dalam kasus mereka, kekayaan dan kekuasaan justru menjadi hambatan yang membuat mereka menolak perubahan. Jauh lebih mudah untuk menganggap Nabi Soleh alaihi salam sebagai orang gila atau kerasukan daripada menghadapi gaya hidup mereka yang tidak bermoral. Nabi Soleh alaihi salam terus berdakwah kepada kaum Samud. Dia berdebat dengan akal dan kecerdasan, dan perlahan tapi pasti, beberapa orang lagi mulai mengikuti pesannya. Hal ini membuat yang lain khawatir. Mereka khawatir pengikut Nabi Saleh akan bertambah jumlahnya jika tidak ada perlawanan. Jadi, untuk mengusirnya, mereka mendatanginya dan mengatakan kami ingin menyembah Tuhan yang sama seperti nenek moyang kami, namun jika kamu mampu menghasilkan keajaiban, kami akan percaya kamu benar-benar utusan Allah. Bagi mereka, ini jelas hanya lelucon. Mereka bermaksud membuat keajaiban itu begitu menggelikan sehingga mustahil baginya untuk mewujudkannya. Jadi, para pemimpin mendudukan Nabi Soleh alaihi salam dan meminta, sambil menunjuk ke sebuah batu besar, membelahnya menjadi dua, dan dari dalam akan muncul seekor unta yang sangat besar, berbulu halus, dan menarik. Mereka melakukan improvisasi lebih lanjut, menambahkan bahwa hewan tersebut juga harus betina, sedang hamil 10 bulan, dan mampu menghasilkan susu untuk seluruh kota. Mereka tertawa karena mengira tugas itu mustahil, namun Nabi Soleh alaihi salam tidak putus asa dan bertekad untuk membawa umatnya ke jalan Allah. Maka, dia memohon kepada Tuhannya untuk mengabulkan permintaan orang tersebut. Dan tibalah harinya ketika Soleh alaihi salam mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan datangnya mukjizat tersebut. Dan kepada kaum Samud, kami mengutus saudara mereka, Syalih. Beliau bersabda, wahai umatku, sembahlah Allah, kamu tidak mempunyai Tuhan selain Dia. Telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Ini adalah unta betina yang Allah kirimkan kepadamu sebagai suatu tanda. Maka tinggalkanlah dia, makanlah di tanah Allah dan jangan menyentuhnya dengan benda yang membahayakan, agar kamu tidak mendapat siksa yang pedih. Unta betina adalah keajaiban hidup yang menyebabkan orang-orang masuk Islam setiap hari. Kaum Samud telah meminta kepada Nabi Soleh alaihi salam untuk mukjizat seekor unta yang sangat besar dan nafsu makannya yang besar, dan kini unta itu telah hadir. Satu syarat yang diperingatkan Nabi Soleh alaihi salam adalah tidak merusak tanda Allah izinkan unta untuk makan di dalam tanah dengan bebas dan minum dari kolam. Allah bersabda kepada nabinya, kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka jagalah mereka, wahai Syalih, dan bersabarlah. Dan beritahu mereka bahwa air dari sumur itu harus dibagi antara mereka dan unta betina, sehingga hak untuk mendapatkan air dimiliki oleh masing-masing sebagai alternatif.
Orang-orang kafir tidak dapat lagi menanggungnya. Mereka telah meminta tanda dari Allah dan sekarang merasa terganggu dengan kehadirannya. Kedatangan unta betina berarti mereka harus mengganti jadwal makan dan minum hewan mereka, yang menurut mereka mengganggu. Mereka meminta seekor unta yang berukuran besar namun mengeluh ketika unta tersebut merumput dan minum lebih banyak daripada kawanan mereka sendiri. Ketika unta betina berjalan mendekati hewan lain, mereka akan lari karena ketakutan melihat ukuran dan warnanya. Namun jauh di lubuk hati, kebencian mereka terhadap unta melampaui alasan-alasan dangkal tersebut. Pada dasarnya, unta adalah simbol hidup. Pengingat terus-menerus akan kesalahan mereka yang terus-menerus. Salah satu orang kafir di kota menjadi termotivasi dan mulai bersekongkol untuk menjatuhkan unta tersebut. Mengumpulkan 8 kaki tangan lainnya untuk perjuangannya, dia juga mendapatkan dukungan dari seluruh kota. Benar-benar mengabaikan peringatan Nabi Shaleh alaihi salam tentang hukuman berat, mereka berangkat pada misi mereka. Penduduk kota melihat ini sebagai kemenangan nyata dan bersorak keras untuk para pria. Mereka kemudian menyembelih unta betina dan memakan dagingnya. Ketika Shaleh alaihi salam mendengar hal ini, dia bergegas memperingatkan orang-orang, tapi sudah terlambat. Orang-orang mengejeknya sambil berkata, "Wahai Shaleh, berikanlah kepada kami apa yang kamu janjikan kepada kami, jika kamu termasuk para rasul." Nabi Shaleh alaihi salam menjawab, "Nikmatilah dirimu di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak akan diingkari." Surah Hud 11:65. Meskipun telah melihat mukjizat yang nyata, sebagian besar kaum Samud tetap durhaka dan tidak beriman. Mereka bahkan merencanakan untuk membunuh unta tersebut. Akhirnya, mereka membunuh unta betina itu, dan Nabi Shaleh alaihi salam memperingatkan mereka bahwa azab Allah akan segera datang. Orang-orang kafir mengejek Nabi Shaleh alaihi salam dan memintanya untuk mempercepat hukuman. Nabi Shaleh alaihi salam bersabda, "Wahai umatku, mengapa kamu mengupayakan keburukan datang lebih cepat sebelum kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampun kepada Allah, agar kamu diperlakukan dengan rahmat?" Mereka menjawab, "Kami menganggap kamu dan orang-orang yang bersamamu sebagai pertanda buruk." Nabi Shaleh alaihi salam berkata, "Pertandamu ada di sisi Allah, tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji." Surat An-Naml, ayat 46-47. Warga tidak menghiraukannya. Mereka berkomitmen penuh terhadap tujuan korupsi mereka. Ke-9 konspirator berkumpul untuk membunuh Nabi selanjutnya. "Bersumpahlah demi Allah bahwa kami akan membunuhnya pada malam hari, dia dan keluarganya. Kemudian kami akan mengatakan kepada eksekutornya, kami tidak menyaksikan kehancuran keluarganya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang jujur." Surat An-Naml, 27-49. Sementara itu Allah mempunyai rencana terhadap kaum Samud. "Dan mereka merencanakan suatu rencana, dan kami merencanakan suatu rencana, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Quran Surat An-Naml, 27 ayat 50. Jadi, dia memerintahkan Nabi Shaleh alaihi salam untuk mengumpulkan pengikutnya dan meninggalkan kota. Hal ini berlaku bagi semua orang yang meminta mukjizat, dan ketika mukjizat itu terungkap dan mereka terus melakukan pembangkangan, maka mereka akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala meriwayatkan kisah mereka, "Dan sesungguhnya kami mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Shaleh, sambil berkata, sembahlah Allah saja dan tidak kepada yang lain. Lalu lihat, mereka menjadi 2 pihak beriman dan kafir yang saling bertengkar. Dia berkata, wahai umatku, mengapa kamu berusaha untuk mempercepat keburukan siksaan sebelum kebaikan rahmat Allah? Mengapa kamu tidak mencari pengampunan Allah, agar kamu mendapat rahmat? Mereka berkata, kami memberi pertanda sampai suatu pertanda datang darimu dan orang-orang yang bersamamu. Dia berkata, pertanda burukmu ada di sisi Allah. Tidak, tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki dari anak-anak pemimpin mereka, yang membuat kerusakan di negeri ini, dan tidak mau melakukan reformasi. Mereka berkata, bersumpahlah kepada orang lain demi Allah bahwa kami akan melakukan penyerangan malam secara sembunyi-sembunyi terhadap dia dan seisi rumahnya, dan setelahnya kami pasti akan mengatakan kepada kerabat dekatnya, kami tidak menyaksikan kehancuran rumah tangganya, dan sesungguhnya, kami mengatakan yang sebenarnya. Maka mereka membuat rencana, dan kami membuat rencana, sedang mereka tidak menyadarinya.
Lalu lihat bagaimana akhir plot mereka. Sesungguhnya, kami menghancurkan mereka dan bangsa mereka, semuanya. Inilah rumah-rumah mereka yang hancur total, karena mereka berbuat salah. Sesungguhnya di dalamnya terdapat sebuah ayat pelajaran atau tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan dahulu mereka bertakwa dan taat kepada Allah. 3 hari setelah peringatan Nabi Shaleh alaihi salam, petir memenuhi udara, disusul gempa bumi dahsyat yang menghancurkan seluruh suku dan tanah airnya. Tanah itu terguncang dengan keras, memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ada satu seruan dahsyat yang belum berakhir ketika orang-orang kafir dari kaum Nabi Shaleh alaihi salam dibunuh, semuanya, pada saat yang bersamaan. Baik bangunan-bangunan mereka yang kuat maupun rumah-rumah mereka yang terbuat dari batu tidak dapat melindungi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kaum Samud kami utus saudaranya Shaleh. Dia bersabda, "Wahai umatku, sembahlah Allah, kamu tidak mempunyai ilah Tuhan lain selain Dia, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu tanda-tanda yang nyata keajaiban keluarnya unta betina yang besar dari tengah-tengah batu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini adalah suatu tanda bagimu, maka kamu biarkan dia merumput di bumi Allah, dan jangan menyentuhnya dengan celaka, agar siksa yang pedih tidak menimpamu. Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu penerus kaum Ad dan memberi kamu tempat tinggal di bumi, lalu kamu membangun sendiri istana-istana di dataran dan membuat rumah-rumah di gunung-gunung bumi. Semua hancur sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Adapun orang-orang yang beriman kepada risalah Nabi Shaleh alaihi salam selamat karena telah meninggalkan tempat tersebut. Nabi Shaleh alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab tersebut. Mereka kemudian pindah ke tempat lain dan melanjutkan kehidupan mereka dengan tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Shaleh alaihi salam dan kaum Samud memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Kesombongan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan membawa kehancuran. Kita harus selalu mengingatkan diri kita untuk tetap beriman, bertakwa, dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan dan kesombongan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kisah Nabi Shaleh alaihi salam dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.